Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditira Nur Hidayat, NPM 02119257. Passion merupakan kebutuhan utama manusia, selain pangan, makanan, dan papan tempat tinggal. Karena itulah bisnis passion dan bisnis konveksi sangat bertumbuh dan diminati. Akan tetapi, di balik bisnis passion yang menjanjikan tersebut, tentu saja tidak sedikit kendala yang harus dihadapi para pembisnis passion. Bisnis passion adalah bisnis yang menjanjikan karena permintaan terhadap produknya akan selalu ada sampai kapanpun. Agar bisnis passion yang menjanjikan itu sukses, para pembisnis passion melakukan berbagai cara dalam menghadapi tantangan usaha yang ada. Tantangan itu berasal dari internal ataupun eksternal. Perusahaan yang bisa membuat bisnis passion yang menjanjikan menjadi jenis usaha yang merugikan jika kendala tersebut tidak diatasi dengan baik. Passion adalah kebutuhan pokok. Pakaian yang merupakan salah satu produk passion merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga pasti permintaan terhadap produk passion tidak akan hilang dan bahkan terus bertambah seiring semakin bertambahnya manusia. Di Indonesia, bisnis passion yang menjanjikan adalah bisnis passion yang menjual produk distro, pakaian muslim, pakaian short, dan pakaian bayi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dafa Marimu Tadlo, NPM 0211192258. Ingin menjelaskan kelebihan dari bisnis fashion. Yang pertama, banyak peminat. Bisnis fashion seperti sepatu, baju, kaos, tas, celana, dan aksesoris lainnya merupakan bisnis yang tidak pernah sepi peminat. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang pasti akan terus dicari, terutama oleh wanita yang konsumtif dan cenderung mengikuti tren. Karena merupakan salah satu kebutuhan pokok dan juga tren, sudah pasti pakaian akan selalu dicari dan memiliki peminat. Yang kedua, produknya tahan lama. Produk fashion bukan merupakan produk yang mudah rusak atau basi seperti makanan. Tidak perlu khawatir apabila produk yang dijual tidak habis dalam sekali penjualan. Produk jualan tersebut dapat tetap dijual dalam jangka waktu panjang daripada bisnis kuliner. Namun perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan tren yang ada. Segera jual produk yang tidak lagi tren dengan harga yang lebih murah agar stok barang tidak menumpuk dan bisa kembali modal. Yang ketiga, media penjualannya banyak. Tidak harus memiliki toko fisik. Bisnis fashion dapat dipasarkan melalui beberapa media sekaligus. Penjual pun dapat memanfaatkan sosial medianya seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjual dan mempromosikan produk jualan tersebut. Menjual produk melalui platform e-commerce juga dapat menjadi pilihan penjual. Mempromosikan dan menjual produk secara online merupakan pilihan yang tepat. Selain dapat mencapai target pasar lebih luas, biaya yang diperlukan juga lebih hemat dibandingkan membuka toko fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Fajri, NPM 0211192259. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari bisnis fashion. Yang pertama yaitu perubahan tren yang cepat. Bisnis fashion memang menjual produk yang tidak akan basi. Namun kekurangan dari bisnis ini adalah sangat berpengaruh dengan perubahan tren. Biasanya produk tertentu akan banyak dicari setelah viral atau menjadi tren. Namun ketika muncul tren baru, maka produk yang mengikuti tren tersebut sebelumnya biasanya akan mulai sepi peminat. Yang kedua, yaitu tingkat repeat ordernya kecil. Produk bisnis fashion biasanya bersifat tahan lama dan bukan merupakan produk habis pakai atau sekali pakai. Karena itulah, tingkat pembelian ulang produk fashion kecil. Namun apabila pandai dalam mengikuti tren, menjual produk dengan desain yang khusus, yang unik, dan kualitas harga yang pas, maka kemungkinan pembelian ulang oleh konsumen tentu akan semakin meningkat, terutama oleh kaum hawa. Yang ketiga, yaitu banyaknya kompetitor. Bisnis ini banyak digandrungi karena memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan. Selain merupakan kebutuhan, fashion juga merupakan tren yang terus diikuti oleh konsumen. Tak heran apabila banyak
ditemui bisnis fashion di mana-mana, baik nama toko fisik, toko online, e-commerce, dan sosial media. Karena bisnis ini sangat banyak dan Anda harus pandai menjualkan keunikan dan kualitas produk yang dijual. Promosi seperti ini dan konten marketing yang baik juga agar bisnis bisa semakin dikenal oleh konsumen. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.